yang berbicara. Apa syarat ketiga? Apa? Jangan noleh kanan kiri. Sepakat? Lihatnya kemana? Ke sini. Ke depan. Bisa atau tidak? Bisa dong, orang sholat aja bisa. Emangnya kalau sholat pada noleh? Enggak kan? Lihat tempat apa kalau sholat? Tempat sujud. Bisa atau enggak itu? Bisa. Enggak boleh noleh kanan kiri. Yang keempat, dengarkan syarat yang keempat. Tidak boleh mencatat. Apa yang keempat? Tidak boleh mencatat. Apa yang keempat? Tidak boleh mencatat. Sekarang urutkan dari 1, 2, 3, 4. 1. Jangan ngobrol. Jangan apa? Ngobrol. 2. Harus mencatat. Ustadz yang berbicara. 3. Jangan lewatkan diri. 3 apa? Jangan lewatkan diri. 4. Jangan mencatat. Jangan Mencatat. Dengarkan yang kelima. Dan ini juga penting. Ya. Tidak boleh ngantuk atau tidur. Apa? Tidak boleh ngantuk atau tidur. Sekarang urutkan dari 5, 4, 3, 2, 1. 5. Tidak boleh ngantuk atau tidur. 4. Tidak boleh mencatat. Tidak boleh melewatkan diri. Harus mencatat. Jangan ngobrol. A'lamuhum bi kitabillah Ubay bin Ka'ab, sahabatku yang paling ngerti tentang Al-Quran, namanya Ubay bin Ka'ab. Siapa namanya? Ubay bin Ka'ab. Wa a'lamuhum bil halali wal haram, dan yang paling mengerti tentang halal dan haram namanya Mu'ad bin Jabal. Siapa? Mu'ad bin Jabal. Siapa yang paling mengerti Al-Quran? Ubay bin Ka'ab. Siapa yang paling mengerti tentang halal dan haram? Mu'ad bin Jabal. Siapa? Mu'ad bin Jabal. Siapa itu Mu'ad bin Jabal? Yang paling ngerti halal dan haram. Siapa itu Ubay bin Ka'ab? Dan yang paling banyak meriwayatkan hadis namanya Abu Hurairah. Siapa? Abu Hurairah. Siapa itu Abu Hurairah? Hadisnya 5.374. Berapa hadisnya Abu Hurairah? 5.374. Berapa? 5.374. 5.374. Berapa? 5.374. Siapa sahabat Rasul yang paling mengerti tentang halal dan haram? Mu'ad bin Jabal. Yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Abu Hurairah. Berapa hadisnya? 5.374. Berapa? 5.374. Siapa yang paling mengerti tentang Al-Quran? Ubay bin Ka'ab. Ustaz, Ustazah, dengarkan. Ini cara metode yang paling penting dalam mengajar Quran. Namanya metode talqin. Anak-anak silakan hafal. Silakan hafal. Kamu hafalin sendiri. Nanti store ke saya. Dia akan lama melamunnya daripada membacanya. Akan lama menghayalnya daripada dikiranya menangis karena menghayati tadabbur Al-Quran. Ternyata menangis karena ingat ibunya. Banyak? Lagi ngafal Quran, ayat Quran kok gak kebaca-baca. Wajah ibu yang terpandang. Banyak? Sering? Aku? Sering? Penghafal Quran yang bisa membuat hafalan Qurannya hilang. Pagi dihafal, sore udah hilang. Sore dihafal, paginya udah hilang. Sering? Itu karena bohong. Jangan bohong. Anak-anak, jujur sama Ustaz. Ustaz sekarang nanya dengan jujur. Kalian kalau baca Quran, hafal Quran, banyakkan mananya? Banyakkan seriusnya atau banyakkan melamunnya? Dengarkan. Ustazah, dengarkan. Saya nggak main Ustaz. Dia yang jujur. Kalau bohong kan pagi hafal, sore udah hilang. Karena bohong itu dosa. Dan menghafal Quran itu nggak boleh bikin dosa. Sampai capek kita hafal, bikin dosa satu kali. Satu halaman udah dihafal setengah jam, satu kali bikin dosa. Bohong sekali, hilang satu halaman. Pernah ngerasain? Pernah ngerasain? Tidak apa-apa, sama Ustaz jujur-jujur aja. Gak apa-apa, gak ada yang marahin sini. Ustaz berpuasa sekarang. Habis ini terus Ustaz dan Ustaz. Pernah ngerasain adik-adik? Pagi dihafalin 2 halaman, capek-capek 2 jam. Dari setengah 6 ke setengah 8. Betul? Habis itu sarapan nggak ada. Itu namanya apa? Itu dosa atau tidak? Bangun setelah zuhur, pagi setengah 6 sampai
sampai jam 8, jam 9 sampai setengah 11. Ini tuh 2 jam yang pertama. Ini tuh 1 jam setengah. 3 jam setengah dapat 2 halaman. Tidur sebentar karena gibah pembukanya, karena gibah pengantar tidurnya. Habis tidur hilang hafalan. Sering? Sering. Terima kasih. Saya pulang kalau gitu saya. Udah jujur semua. Adik-adik mau nggak hafalannya kuat? Mau punya hafalan yang baik? Bacaannya baik? 30 juznya seperti Al-Fatihah mau? Mau baca An-Nisa seperti baca Al-Fatihah mau? Mau baca Al-Ankabut seperti baca An-Nas mau? Ya hafalin, jangan mau doang. Baik, sekarang fokus. Jangan ada yang nangis. Kenapa nangis? Ingat orang tua? Sudah? Fokus? Saat ini bedanya ngajar perempuan dengan ngajar laki-laki. Kita pakai soft, tapi kita harus nyindir Ustaz. Karena perempuan itu, ya, kalau nggak disindir nggak peka dia. Ada serius. Kesindir nggak? Merasa kesindir atau tidak? Tidak. Kesindir atau tidak? Buka Quran, bacakan lamunnya atau bacakan seriusnya? Kalau ada teman sampingnya, enakan ngobrol atau enakan hafal Quran? Jawabannya di sini. Ada nggak lihat kita sandaran sambil bobo? Benar? Mau ke toilet, cari toilet yang agak lama antrinya. Supaya apa? Supaya masih bisa bersandar pada sebuah tembok untuk bisa meluangkan setiap ngantuk yang masih ada di mata kita ini. Benar nggak? Aku ya. Kerjanya mulai dari bangun pagi, cari yang tempat-tempat enak untuk tidur, tahajudnya main-main, hafal Qurannya setengah-setengah, ditambah bohongnya, ditambah gibahnya, ditambah dengan banyak ngelamunnya, ditambah dengan tidak seriusnya. Mau hafalan Al-Baqarah seperti Al-Fatihah, itu namanya serius. Kata Imam Syafi'i, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajar. Gak ada orang dilahirkan langsung pintar. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Dan tidak mungkin sama orang pintar dengan orang yang tidak pintar. Kalau kata Allahnya, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apa sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Orang yang hafal Quran dengan orang yang tidak hafal Quran tidak sama. Apa sama orang yang ketika dibangunin jam 3 bangun langsung bangun, cari toilet duluan, atau bahkan sebelum dia dibangunin dia bangun jam 2:30, dia wudhu duluan, yang lain baru dibangunin, masih cari cara-cara untuk tidur lagi, cari tempat untuk tidur lagi, untuk ngantuk lagi. Dia udah bangun duluan, sholat duluan, ngafal duluan, lalu kemudian apakah sama hasilnya? Orang lagi besoknya lupa yang kemarin, hafalin lagi yang baru. Selama 2 tahun gitu-gitu lagi. Cuman pernah lewat, cuman pernah ingat, pernah hafal. Mau nggak dikatakan pernah hafal? Mau nggak dikatakan pernah ingat? Kan kita maunya ketika kita sholat, Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Misal kita baca Fatir, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum. Ini sambil sholat. Wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Atau ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Misal baca surah Maryam, kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Siapa? Gazia. Baik. Jangan ada oleh kanan kiri, lihat ke depan, boleh lihat dia, boleh lihat saya. Gazia 28, 29, 30. Bismillah.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Pelan-pelan, kamu jadi guru. Saya kasih dulu kamu. Kamu grogi. Kamu grogi nggak? Takut? Enggak kan? Ya, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Terus. Dzalikum khairul lakum wa athhar. Hei. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surah apa? Al-Jumu'ah. Ulang. Bukan Al-Jum'ah, Al-Jumu'ah. Bagus. Sebenarnya namanya Ustaz? Gazia. Gazia. Ini kalau di Quran di kanan apa di kiri? Apa? Kiri. Di atas, di tengah atau di bawah? Yakin? Masya Allah. Bagus. Masya Allah. Saya kasih hadiah boleh? Boleh. Tapi yang banyak salahnya. Hadiahnya setengahnya aja boleh. Pulpen bagi 2 boleh. Buat kamu bawa buku enggak? Enggak ada buku ya? Pulpen saya mana? Kasih dulu. Ustaz beli pulpen ini di Saudi. Masya Allah. Ustaz pakai tanda tangan, Ustaz pakai nulis, Ustaz punya banyak buku, cuman saya ini nggak bawa. Ini pulpen hadiah buat kamu. Ini jangan dipakai nulis catatan ya, soalnya ini pulpen bagus dan pulpen mahal. Ini sekali-sekali aja kalau mau tulis nama ibu, nama apa ya. Saya doakan jadi menghafal Quran. Amin. Iya, sama-sama. Duduk. Oke, saya nggak punya banyak waktu. Sekarang dengar, fokus ke depan. Jadikan semua santri yang ada di hadapan saya menjadi santri-santri yang ikhlas, santri yang jujur, yang bersungguh-sungguh, yang sabar dan rendah hati ketika mereka sudah hafal Quran ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang selalu dekat denganmu ya Allah. Berikan kepada mereka kekuatan, kemudahan ya Allah untuk bisa menghafalkan ayat-ayatmu, mengamalkannya dalam kehidupan ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua hamba-Mu yang saleh, yang taat, yang rajin beribadah kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya Allah. Jadikan hafalan Quran kami hadiah untuk orang tua kami ya Allah. Jadikan ia mahkota di akhirat kelak untuk orang tua kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami sebagaimana kedua mencintai kami di waktu kecil kami ya Allah. Jadikan hafalan Quran kami ini adalah persembahan terbaik kami untuk orang tua kami, ayah kami, bunda kami ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang dapatkan pahala dalam menghafal Qurannya kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.